Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah, NIM 20651100090 dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sholat. Sholat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi umat muslim. Sholat yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir, yaitu sungguh yang memisahkan antara orang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat menurut jumhur ulama adalah termasuk dosa besar dan dosanya lebih besar dari membunuh, merampas harta orang, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Apabila orang itu mengingkari kewajibannya untuk sholat, maka dia telah kafir. Misalnya, meyakini bahwa sholat itu hukumnya sunnah atau mubah, atau sholat boleh, tidak sholat juga boleh. Kenapa manusia harus melaksanakan sholat? Karena sebagai bukti kebenarannya atau kesungguhannya dalam bersyahadat. Yang kedua, sebagai tanda bukti kebenarannya atau kesungguhannya dalam beragama Islam. Yang ketiga, sebagai bukti kebenaran dalam pengakuan iman. Yang keempat, sebagai bukti kebenaran dalam kebaikan insan. Yang kelima, sebagai bukti kebenarannya dalam mengingat atau berzikir dan mencintai Allah SWT. Selanjutnya, rukun sholat ada 13 rukun. Yang pertama, niat, takbiratul ihram, berdiri tegak lurus, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya tenang lahir batinnya. Yang keenam, iktidal, bangun dari ruku. Yang ketujuh, sujud dengan tumak ninah. Yang kedelapan, lunggu dengan tumak ninah. Lunggu artinya duduk di antara sujud. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud. Yang ke-11, membaca selawat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, salam pertama. Yang ke-13, tertib. Artinya melakukan sesuatu yang dimulai dari Allah dan Rasulnya. Apabila ketinggalan salah satu rukunnya dengan sengaja, maka sholat itu akan batal. Syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, sampai dakwah Islam kepadanya. Ada pendengaran Islam, berakal atau sadar, balighh jika perempuan sudah menstruasi, jika lelaki sudah mimpi basah. Ketiga tanda balighh tersebut adalah kesempurnaan umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Syarat sahnya sholat. Yang pertama, badan harus suci dari hadas kecil dan besar. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis, menutup aurat, sudah masuk waktunya sholat, dan menghadap kiblat. Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berhadas atau segala sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh. Contohnya, buang air kecil, air besar, dan buang angin. Yang kedua, terkena najis yang jelas. Yang ketiga, ngomong atau bicara saat sholat. Yang keempat, sengaja meninggalkan suatu syarat rukun sholat. Yang kelima, sengaja bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat. Contohnya, garuk-garuk ke arah yang sama. Yang keenam, tertawa berbahak-bahak. Yang ketujuh, mendahului imam jika ia makmum. 8. Murtad. Sunnah-sunnah sholat. Yang pertama, sebelum sholat azan dan iqomah, siwak atau sikat gigi, mengangkat kedua tangan sebatas telinga, menyatukan pergelangan tangan kanan dan kiri atau sedekap. Yang kelima, membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketujuh, membaca amin setelah Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surat atau ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kesembilan, membaca tasbih di saat ruku dan sujud. Yang ke-10, membaca doa di saat duduk di antara dua sujud. Yang ke-11, membaca tahiyat dan sholat pada rakaat kedua. Yang ke-12, membaca doa kunut. Yang ke-13, duduk iftirosih dalam semua duduk sholat. Yang ke-14, duduk tawarruk atau bersimpuh saat tahiyat akhir. Yang ke-15, doa sebelum salam. Yang ke-16, salam kedua setelah selesai salam pertama. Yang ke-17, doa setelah salam kedua.
Manfaat dan makna sholat. Yang pertama, kebersihan. Yang pertama, kebersihan, yaitu harus bersih hatinya dari berbagai macam kotoran seperti marah, sombong, dengki, dendam, dan lainnya. Yang kedua, harus bersih perutnya dari berbagai macam kotoran seperti minuman, makanan yang haram, dan makanan riba, dan memakan harta anak yatim. Kesopanan. Harus menutup aurat dengan kain yang bersih dan tebal. Harus mematuhi syarat dan rukunnya sholat. Kesehatan. Harus berwudu. Harus menyiapkan dan menuju tempat sholat. Harus melakukan sesuai rukunnya. Berdiri, sujud, ruku, dan duduk. Kesabaran dan ketenangan. Karena orang yang hendak sedang melaksanakan sholat tidak boleh tergesa-gesa dalam melaksanakan rukun-rukunnya sholat atau baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, harus tertib dan tumaknina atau tenang sehingga sampai kepada khusyuk. Percaya diri. Karena orang yang sholat harus merasakan berhadapan dengan Allah SWT dan harus selalu merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah SWT. Maka, apabila manusia sudah berdekatan dengan yang maha segalanya, tentu akan merasa aman dan percaya diri. Dari dawuh guruku tentang makna mendirikan sholat. Orang sholat itu gak marah lagi. Jadi, ketika seorang masih sering marah, bohong, dan usil atau gibah, berarti seorang itu bukanlah melaksanakan sholat, melainkan hanya melakukan gerakan sholat. Karena sholat itu sejatinya akan mencegah perbuatan. Sekian dari saya tentang materi tentang sholat. Berikut merupakan praktek sholat subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.